Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang Teknobrand. Kita masih di rangkaian acara Inovasi Indonesia AI Summit 2020. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kepala BPPT, Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza MSc. Iya. Dan juga bersama dengan Ketua Sekretariat AI ya, ada Dr. Hari Budiarto MKOM. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang, Bu. Tadi kita sudah bertemu ya dengan Pak Hamam. Ya. Dan sekarang kita ada di segmen AI Talk. Nah, pada siang hari ini kita mau berbincang santai ya, Pak Iya, Hamam ya. iya. Tadi sudah dilaksanakan peluncuran dan juga pembukaan dari Inovasi Indonesia AI Summit 2020. Mungkin Pak Hamam juga bisa menceritakan kepada Teknobrand, menjelaskan lagi apa sih Pak harapan sebenarnya dari Iya. BPPT, dari Pak Hamam begitu ya, Iya. tentang terhelatnya acara ini. Silakan Pak. Makasih Mbak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya berterima kasih nih diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin tadi di acara kita pembukaan dari Inovasi Indonesia Artificial Intelligence Summit, ya AI Summit 2020, mungkin belum saya sampaikan secara lebih rinci ya. Jadi saya sungguh bersyukur kita pada hari ini, mulai hari ini hingga nanti tanggal 13 November, hari Jumat, kita akan melaksanakan AI Summit, Virtual Expo, dan Virtual Conference. Ini pertama dan terbesar. Terbesar di Indonesia. Ya, sungguh merupakan sebuah terobosan bagi kami, khususnya BPPT, bersama-sama dengan Sekretariat Kecerdasan Artificial Intelligence, bisa melaksanakan event ini, ya, dengan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan stakeholder yang kita sebut dengan Quad Helix itu ya. Ada akademisi, ada industri, ada pemerintahan, dan ada komunitas yang hadir dan berusaha semaksimal mungkin untuk suksesnya AI Summit 2020 ini. Saya kira ini sebuah terobosan karena kita melaksanakan kegiatan expo dan juga conference itu 100% digital, ya. Luar biasa. 100% digital dan luar biasanya tadi itu Mbak, ada sekitar 10.000 registered participant. Ada sekitar 120 booth, virtual booth yang kita siapkan. Di situ ada principal technology provider, ada juga universitas, perguruan tinggi, ya, kemudian ada industri yang terkait dan tentu saja dengan kementerian dan lembaga yang ikut partisipasi. Dan jangan lupa kita memberikan kesempatan kepada seluruh startup ya untuk tampil di AI Summit ini. Dan kemudian dari kumpulan anak muda, anak bangsa ya kita sebutkan, anak bangsa itu bisa menampilkan poster terkait dengan pengembangan teknologi kecerdasan artifisial. Dan ini bukan sedikit, lebih dari 50-an poster itu bisa kita lihat di dalam virtual expo ini. Dan besok kita juga akan menyaksikan pembicara kunci dari mancanegara, keynote speaker, yang saya kira akan betul-betul menghadirkan ya terobosan-terobosan terkait dengan perkembangan dari teknologi kecerdasan artificial intelligence, ya. Dan kemudian akan diikuti dengan panel diskusi yang juga tidak kalah hebatnya karena menghadirkan para pakar AI yang ada di Indonesia dan mancanegara. Ya, ini sungguh sebuah perhelatan yang saya kira pertama, dan tentu saja kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak di dalam AI Summit ini. Nah, kenapa AI Summit ini kita laksanakan? Sesungguhnya ini merupakan sebuah perjalanan dari kehadiran buku
Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045. Ini buku ini adalah buku yang dihasilkan di tengah pandemi COVID-19, ya. Berarti belum lama ini, Pak? Belum lama, ya. Jadi kita mulai bekerja sejak bulan Februari. Dan dari Februari itu ya kita terbiasa dengan virtual meeting kan, karena memang kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Ada memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, ya. Tetapi itu tidak menyurutkan kita untuk bisa bertemu secara digital, secara daring, ya. Keseluruhan dari yang kita sebut kelompok kerja strategi nasional kecerdasan artifisial ini sangat kompak dan sangat komit, gitu ya, untuk bekerja semaksimal mungkin menghasilkan buku kecerdasan artifisial strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2020-2045. Dan ini merupakan bagian penting dari sebuah ekosistem inovasi yang memang akan kita dorong untuk menguatkan kemampuan daya saing Indonesia di dalam menguasai teknologi kecerdasan artifisial, ya. Dan kemudian dengan daya saing itu kita berada di tataran yang sama dengan negara-negara maju, yang sudah mengedepankan seluruh teknologi yang terkait dengan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan berkembangnya teknologi kecerdasan artifisial, Internet of Things, Big Data, dan Cloud Computing. Nah, ini semua akan menjadi driver sebenarnya bagi pertumbuhan ekonomi. Karena kan kita membangun ekonomi kita itu melalui penguatan dari sektor-sektor industri, sektor ekonomi digital, sektor kesehatan, sektor pangan, sampai kepada industri pertahanan dan keamanan, ya. Termasuk di sini di dalam buku Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial ini kita betul-betul sudah menetapkan 5 bidang prioritas. Ya. Apa saja, Pak? 5 bidang prioritas itu pertama adalah kesehatan, yang kedua itu reformasi birokrasi, yang ketiga itu riset dan edukasi, yang keempat itu adalah ketahanan pangan ataupun food security, dan yang kelima adalah mobility and smart city. Ya, itu 5 bidang prioritas yang kita jadikan, ya, sebagai aplikasi-aplikasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, menjadikan Indonesia itu negara maju berbasis pada inovasi. Dan itulah wujud sesungguhnya daripada sebuah negara yang kita sebut negara innovation driven economy, ya. Kan memang kita cita-cita Indonesia adalah menjadi negara berpendapatan tinggi di tahun 2045. Artinya kita akan menggerakkan Indonesia keluar dari middle income trap, ya, menuju Indonesia yang maju, ya, melalui peningkatan pendapatan domestik bruto. Itu dia, PDB, ya, PDB, melalui PDB. Dan teknologi kecerdasan artifisial yang mengungkit sektor-sektor prioritas pembangunan nasional itu pastinya akan membawa Indonesia lebih cepat untuk mencapai tujuan menjadikan kita negara Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur. Jadi itu kenapa strategi nasional kecerdasan artifisial 2020-2045 ini begitu penting bagi kita para penggiat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, khususnya di bidang kecerdasan artifisial. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti Pak Hari bisa cerita mengenai apa saja tuh pilar-pilar dalam membangun rumah besar kecerdasan artifisial Indonesia. Ya. Nanti Pak Hari akan menjelaskan, ya. Tapi sebelumnya mengenai buku nih, Pak, sudah diluncurkan di bulan Agustus, ya, Pak?
Ya, jadi kita meluncurkan buku ini 10 Agustus 2020 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Oke. Ya, dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri ya, bahwa acara Inovasi Indonesia Expo dan sekaligus Inovasi Indonesia AI Summit ini merupakan puncak daripada rangkaian acara Hakteknas yang ke-25. Jadi sudah seperempat abad nih Hari Kebangkitan Teknologi Nasional di Indonesia, dan kita berada di tahapan di mana seluruh penguasaan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial ini begitu penting bagi kemampuan bangsa kita untuk bersaing dengan bangsa lain dan menempatkan Indonesia di posisi yang terdepan bersama-sama dengan negara maju lainnya. Saya kira itu sangat penting. Mission statement itu sangat penting. Dan begitu pandemi tidak menyurutkan ya BPPT untuk meluncurkan sebuah buku dan juga mengadakan the first and the biggest gitu ya, Virtual Expo in Indonesia, begitu ya Pak Hamam. Betul. Nah, untuk bukunya bisa didapatkan? Ya, buku ini bisa di-download ya dari website ai-innovation.id, atau kalau boleh disebut ai-innovation.id ya. Di situ tersedia buku Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045, dan kami sangat mengharapkan nanti akan banyak pihak yang bisa mendownload buku ini, kemudian meneliti dan mempelajari buku strategi nasional, dan kemudian memberikan masukan kembali kepada kita melalui website ai-innovation.id tersebut, sehingga itu akan menjadi pengayaan bagi kita. Karena pada kesempatan berikutnya ya, jadi setelah strategi Pokja, strategi nasional kecerdasan artifisial ini menghasilkan buku strategi nasional ini, maka selanjutnya kelompok kerja ini akan mulai melakukan sebuah proses pendalaman dan pengayaan, sehingga kemudian nanti akan kita wujudkan menjadi sebuah peraturan presiden mengenai strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia. Baik. Itu di-download secara free ya Pak? Iya. Bisa di-download free, kemudian juga bisa memberikan masukan pula. Betul. Ya, luar biasa sekali. Baik, tadi kebetulan juga Pak Hamam sudah menyebutkan mengenai Pokja begitu ya. Mungkin Pak Hari bisa menjelaskan nih, ada Pokja A, Pokja B, Pokja C, apa saja tugas-tugasnya di situ. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Jadi ada suatu momentum yang cukup penting di dalam AI Summit ini. Jadi waktu itu kita meluncurkan suatu terjemahan dari AI. AI itu kan bahasa Inggrisnya adalah Artificial Intelligence. Nah, itu dulunya itu disebut sebagai kecerdasan buatan. Waktu peluncuran kita sudah pakai kata baku yang baru, yaitu kecerdasan artifisial. Dan alhamdulillah sekarang semuanya sudah menggunakan kecerdasan artifisial, termasuk tadi waktu Bapak Menko Perekonomian memberikan keynote speech, itu sudah menggunakan kalimat kecerdasan artifisial. Jadi hampir secara nasional sekarang kita sudah menggunakan perkataan baru yang tadinya kecerdasan buatan menjadi kecerdasan artifisial. Jadi itu yang pertama. Terus kemudian memang kita sekarang membentuk suatu Pokja, yaitu ada Pokja A, Pokja B, dan Pokja C. Itu yang terdiri dari quad helix, yaitu ada unsur dari pemerintah, unsur dari industri, unsur dari akademis, kemudian juga ada yang sangat menarik, yaitu unsur dari komunitas. Jadi komunitas ini adalah kumpulan dari berbagai macam masyarakat ya, yang tergabung di dalam asosiasi, organisasi, yang semuanya ini berfokus pada kecerdasan artifisial. Jadi kita membentuk Pokja A yang bertugas untuk membuat peraturan presiden. Jadi membuat peraturan presiden itu prosedurnya cukup banyak. Ya. Kita harus membuat urgensinya, ya, seperti naskah akademiknya, kemudian
menurunkan pasal-pasalnya di situ gitu. Iya. Terus kemudian juga kita harus mengumpulkan yaitu panitia antar kelembagaan. Iya. Jadi semua lembaga itu harus mengerti gitu ya. Jadi ini ada peraturan presiden yang akan dipakai secara nasional. Iya. Jadi harus melibatkan seluruh unsur di dalam kepemerintahan gitu. Iya. Jadi itu tugas dari Pokja A. Kemudian Pokja B, ini tugasnya melaksanakan EA Summit ini gitu. Oke. Jadi rekan-rekan yang ada di Pokja B ini Masuk menyusun, Pak Hari ya? Oke. jadi menyusun bagaimana sih acara EA Summit ini bisa menjadi suatu puncak gitu. Tadi disebutkan summit itu adalah suatu puncak dari bagaimana kita mengembangkan dan memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial ini. Jadi Pokja B itu menyusun gitu ya, menyusun. Jadi per acara. Jadi kalau acara kita mulai tanggal 10 sampai tanggal 13, tanggal 10 itu apa sih acaranya? Tanggal 11 itu apa sih? Jadi supaya bisa mengalir, alurnya bisa bagus, bisa diikuti oleh masyarakat dengan mudah gitu. Nah, ini Pokja B. Kemudian Pokja C ini adalah bertugas untuk bagaimana memperbaiki, menyempurnakan dokumen strategi nasional ini gitu ya. Jadi melihat program-program, kan di dalamnya tadi Pak Amam sudah menyebutkan ada bidang prioritas, kemudian ada fokus area gitu ya. Jadi ada 4 fokus area. Kemudian ada bidang prioritas. Jadi fokus area itu adalah maksudnya bagaimana EA ini bisa menyelesaikan permasalahan nasional. Jadi kita itu punya banyak permasalahan. Kemudian bagaimana ini bisa diselesaikan salah satunya dengan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Erlangga tentang bagaimana sih AI ini dapat menumbuhkan perekonomian gitu. Jadi 4 fokus area tadi yang tugasnya dari Pokja C itu adalah bagaimana menyempurnakan roadmap yang ada. Ya. Jadi yang pertama adalah etika dan kebijakan. Kemudian yang kedua ini menyelesaikan masalah pengembangan talenta di bidang kecerdasan artifisial. Terus kemudian juga menyelesaikan bagaimana kita bisa membuat aplikasi-aplikasi atau algoritma. Jadi butuh infrastruktur. Data dan infrastruktur. Butuh mesin komputasi. Nah, kemudian AI ini juga tergantung sama data. Data itu susah diakses. Dengan adanya strategi nasional untuk kecerdasan artifisial dengan fokus area data dan infrastruktur, maka data itu nantinya harus satu data. Siapa yang megang data tersebut dan bagaimana kita mengakses sehingga semua komponen dari artinya yang melaksanakan pengembangan AI ini bisa mendapatkan data-data itu dengan mudah menggunakan infrastruktur yang ada gitu. Jadi akhirnya strategi nasional itu bisa kita capai gitu. Tujuannya kan adalah AI towards Indonesia 2045. Ya, 2045. Jadi itu adalah visi dari Indonesia Maju. Semuanya ada di buku ini ya, Semuanya ada di buku. Iya, betul. Bisa di-download secara free dan bisa diberikan masukan juga ya, Teknoprend. Baik, saya ingin menanyakan nih, Pak Hamam, rencananya akan ada AI Innovation Center, Pak, yang bertempat di lantai 18 Gedung Pusponegoro, betul ya? Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, mengenai AI Innovation Center ini apa begitu? Jadi, Jadi AI Innovation Center itu adalah kita harapkan menjadi sebuah pusat unggulan, pusat unggulan yang mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan dari AI ini. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Hari, yaitu Quad Helix ya. Di situ pusat Innovation Center atau AI Innovation Center ini kita harapkan menjadi tempat kita melakukan interaksi, jejaring terkait dengan semua fokus area yang tadi. Misalnya kita ingin melakukan pengembangan talenta. Bagaimana sih pengembangan talenta AI di Indonesia? Koordinasinya di mana? Oh, ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, ada di pendidikan vokasi misalnya, ya kan? Ada yang masuk ke kurikulum baik itu di pendidikan dasar sekalipun, karena kita tahu anak yang lahir sekarang generasi alpha itu adalah digital native gitu.
Dia sudah mengenal belajar itu dengan digital, ya. Bukan seperti kita. Kita kan dulu adalah generasi analog ya, gitu ya, physical gitu ya. Dan kemudian kita belajar untuk melakukan transformasi digital, memanfaatkan medium digital untuk melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari kita berkomunikasi, cara kita melakukan bisnis, kemudian kita melaksanakan pekerjaan, ya apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19, hampir semua platform adalah platform digital, work from home misalnya. Maupun kita melaksanakan sekarang ini virtual expo dan conference ini adalah digital platform, ya, sehingga memang kita memang perlu menyiapkan generasi muda Indonesia, ya, untuk bisa memahami sejak awal bukan hanya AI sih sebenarnya, tetapi seluruh revolusi industri 4.0 itu, sama seperti kita beberapa, ya katakan sekarang ini baru saja diperingati tentang lahirnya web, World Wide Web ya, yang kita kenal dengan WWW gitu ya. World Wide Web itu muncul 30 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dan kita kemudian memanfaatkan internet ini, kemudian menjadi sebuah online bisnis, online government, ya kan, kemudian melaksanakan pembelajaran juga secara digital, online learning, ya. Jadi memang ini semua merupakan sebuah keniscayaan dan kita perlu menyiapkan talenta-talenta itu. Nah, selain itu, tadi yang disampaikan oleh Pak Hari mengenai data dan infrastruktur, banyak sekali data yang kita produce, ya, yang kita hasilkan di berbagai sektor. Katakanlah kesehatan, atau di bidang pangan, atau di bidang bencana sekalipun, gitu ya. Ini data-data ini bagaimana kita manfaatkan untuk kebutuhan machine learning yang menjadi bagian daripada pengembangan teknologi kecerdasan artifisial. Nah, data ini kaitannya adalah dengan big data misalnya. Dan data ini terkait juga dengan infrastruktur. Bagaimana kita bisa mengumpulkan data ini bermanfaat untuk mengembangkan kecerdasan artifisial, dan sekaligus kemudian data ini menghela tumbuhnya industri di bidang kecerdasan artifisial. Itulah yang kita coba bisa lihat di dalam banyak startup Indonesia, startup AI company di Indonesia, dan juga di dalam penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, ya kita sebut dengan Litbang Jirap itu, banyak sekali anak-anak muda kita sudah akan melakukan aplikasi-aplikasi dari kecerdasan artifisial. Tadi di video BPPT tentang aplikasi yang sedang kita kembangkan, misalnya AI untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Karena untuk kita menyemai awan dengan garam untuk menurunkan hujan, itu bisa menghindari munculnya titik api di lahan-lahan gambut dan di hutan kita, ya kan? Dengan upaya itu kemudian AI bisa membantu untuk pencegahan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Demikian juga AI sekarang kita gunakan di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Masih kita ingat harapannya Pak Presiden sendiri sebenarnya, bagaimana sih reformasi birokrasi itu bisa dijalankan dengan sistem AI? Ya, artinya sistem ini akan membantu para aparatur sipil negara, ya kan, untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Karena memang sistem AI ini memberikan salah satunya adalah rekomendasi dan dukungan pengambilan keputusan, decision support system, ya. Sehingga kemudian ini akan sangat bermanfaat untuk membuat pelayanan publik itu lebih efisien. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu lebih produktif, ya, dan sekaligus akan menguatkan upaya reformasi birokrasi. Karena kita sudah mengacu kepada pemerintahan secara elektronik, ya, sistem pemerintahan
berbasis elektronik ataupun SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018. Jadi memang banyak sekali use case ataupun aplikasi AI dan kita ingin mengajak semua pihak untuk sama-sama memikirkan dan kemudian mengembangkan dirinya agar dia menjadi talenta AI yang kemudian dapat diaplikasikan dan dimanfaatkan. Ini adalah cita-cita untuk kita Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di dalam teknologi kecerdasan artifisial. Baik, baik Pak Hamam dan Pak Hari, mungkin terakhir bisa disampaikan pesan-pesannya untuk Teknoprend yang sedang menonton Untuk tayangan ini. Silakan dimulai dari Pak Hari dulu, baru nanti ditutup oleh Pak Hamam. Silakan Pak. Untuk para Teknoprend ya, jadi ini adalah salah satu kegiatan yang belum ada sebelumnya. Jadi silakan Anda bisa register di AIS2020.id, terus kemudian Anda bisa berselancar dengan menggunakan virtual expo di situ. Bedanya apa dengan yang offline? Anda bisa langsung mendapatkan informasi dan langsung download video dan filenya. Nah, jadi silakan untuk menikmati teknologi virtual reality yang sudah kita kembangkan. Baik. Sekarang ke Pak Hamam, mungkin terakhir yang ingin disampaikan dan juga pesannya Pak, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi pesan saya, ini semua adalah sebuah perjalanan. Dan perjalanan ini akan kita lalui secara bersama-sama. Tidak ada Superman di dalam kita menguasai teknologi ini, tetapi kita haruslah menjadi sebuah tim, super tim, ya, yang akan membangun ekosistem inovasi. Dan ini sudah kita yakini dapat betul-betul menghasilkan ya produk karya bangsa Indonesia ya, yang kemudian menjadi global brand ya, yang kemudian dipakai secara global. Dan itu dimulai dari hati kita ya, pikiran kita, dan kita menyatukan semua semangat ini di dalam sebuah ekosistem inovasi Quad Helix ya, secara bersama-sama melalui pusat inovasi kecerdasan artifisial ataupun AI Innovation Center yang kemudian nanti akan berwujud menjadi sebuah kemampuan kita bangsa Indonesia mendobrak ya dan menerobos ke tataran dunia untuk kemampuan Indonesia di dalam kecerdasan artifisial. Kita ada perjalanan selanjutnya untuk mengantarkan strategi nasional ini menjadi peraturan presiden, dan kita ada di Pokja-C untuk mengumpulkan semua talenta dan para pakar untuk memilah dan memilih serta mengimplementasikan berbagai aplikasi di berbagai sektor pembangunan, mulai dari bidang-bidang prioritas yang tadi sudah kita sebutkan, serta bidang-bidang lain yang memang akan menjadi bagian daripada pembangunan yang berkelanjutan, Sustainable Development Goals, yang memang sudah menjadi cita-cita dari seluruh bangsa di dunia. Demikian saya kira yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamam dan Pak Hari. Mudah-mudahan sukses Pak untuk Inovasi Indonesia AI Summit 2020, lancar sampai dengan hari Jumat nanti tanggal 13 November ya. Baik. Untuk Teknoprend, sekian dulu AI Talk kita untuk hari ini. Jangan lupa kita ketemu lagi besok ya di rangkaian Inovasi Indonesia AI Summit 2020. Saya Rara Kalisaran, pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.